dua larutan. Larutan pertama memiliki massa gula tebu atau C12H22O11 sebanyak 68 gram. Dalam volume larutannya itu 1 liter. Nah, kemudian ada larutan kedua yang memiliki massa kalium klorida atau KCl sebanyak 7,45 gram. Dalam larutan yang volumenya itu sebanyak 1 liter. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini tekanan osmosis atau perbandingan tekanan osmosis larutan pertama bandingkan dengan larutan kedua yaitu adalah, nah, yang kalian perlu ketahui, osmosis itu merupakan proses bergeraknya molekul pelarut dari larutan yang berkonsentrasi rendah ke larutan yang berkonsentrasi tinggi melalui membran semi permeabel. Nah, membran semi permeabel itu apa? Itu selaput tipis yang hanya dapat dilewati oleh molekul-molekul pelarut. Nah, sekarang tekanan osmosis itu apa? Nah, kalau tekanan osmosis itu yaitu adalah tekanan yang terbentuk pada larutan untuk menghentikan proses osmosis pelarut ke dalam larutan melalui membran semi permeabel. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah perbandingan tekanan osmosis larutan pertama dan larutan kedua. Yang pertama kita cari dulu yaitu adalah tekanan osmosis dari larutan pertama. Itu dari gula tebu atau C12H22O11 yang memiliki massa molekul relatifnya atau MR-nya sebesar 342. Nah, di sini ada rumus dari tekanan osmosisnya yaitu I sama dengan M molar dikali R tetapan dikali dengan suhu atau T. Di mana molar itu sendiri memiliki rumus apa? Gram massa dibagi dengan massa molekul relatifnya ya. MR dikali 1000 dibagi volume dalam satuan mililiter dikali dengan R kali dengan T. Gramnya kita masukin ada berapa? 68 gram gula tebu dibagi dengan MR-nya 342 dikali dengan 1000 dibagi dengan volumenya. Nah, tadi kan volumenya 1 liter. Kita jadikan mili jadinya 1000. Kemudian dikali dengan RT. Karena nilai ini dijadikan tetapan saja R dan T. Jadinya dikalikan jadinya RT. Selanjutnya kita kalikan hasilnya adalah 0,198 RT. Atau kita bulatkan menjadi 0,2 RT. Ini untuk larutan pertama. Tekanan osmosisnya sebesar 0,2 RT. Selanjutnya kita cari ke tekanan osmosis larutan kedua. Nah, tekanan osmosis larutan kedua itu merupakan larutan KCl atau kalium klorida yang memiliki MR-nya sebesar 74,5. Nah, karena kalium klorida ini merupakan klorid kuat, sehingga dia dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Sehingga kita lihat terlebih dahulu reaksi dari KCl-nya. KCl ketika diuraikan itu menjadi K+ dan Cl-, sehingga jumlah ionnya itu ada 2. Selanjutnya kita menghitung faktor Van Hoff-nya atau I-nya. Sama dengan 1 ditambah N atau jumlah ion dikurangi dengan 1 dikali dengan alfa atau derajat ionisasinya. Jadi I sama dengan 1 ditambah 2 dikurangi 1 dikali dengan 1. Jadi I sama dengan 1 ditambah 1, I-nya sama dengan 2. Nah, jadi tekanan osmosis dari KCl yaitu I sama dengan MR kali T dikali dengan faktor Van Hoff-nya karena KCl merupakan elektrolit kuat sehingga dipengaruhi oleh I atau faktor Van Hoff-nya. Masukin molarnya gram dibagi dengan MR dikali 1000 dibagi volume dalam mili.
Nah, dikali R, dikali T, dan dikali dengan I. Masanya 7,45 dibagi dengan MR-nya 74,5 dikali 1000 dibagi dengan 1000. Dikali R, kali T, dan dikali I-nya 2. Dihasilkan 0,1 dikali R dikali T dan dikalikan dengan 2. Jadi, tekanan osmosis pada KCl 0,2 RT. Nah, dengan demikian perbandingan tekanan osmosis larutan pertama dan larutan kedua sudah bisa kita tentukan. Larutan pertama dibanding dengan larutan kedua 0,2 RT dibandingkan dengan 0,2 RT, dan ternyata tekanan osmosis larutan pertama itu sama dengan tekanan osmosis larutan kedua, yaitu 1:1 ya. Nah, jadi berdasarkan penjelasan tadi, maka pada suhu yang sama, tekanan osmosis larutan pertama itu sama dengan atau sama seperti larutan kedua. Jadi jawabannya itu adalah D.